Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah mengenakan rompi berwarna orange khas tahanan KPK pemirsa. Yang artinya benar bahwa pemeriksaan kedua kalinya Hasto dengan status sebagai tersangka untuk kemudian pada hari ini dengan hasil adalah Hasto resmi ditahan oleh pihak KPK. Akhirnya Hasto ditahan oleh KPK setelah melakukan 2 kali pemanggilan sesudah pra-peradilannya ditolak oleh majelis hakim. Sebelumnya Hasto selalu melakukan pengancaman jika dia ditahan, maka dia akan membongkar kasus-kasus para pejabat. Nah, sekarang kita tinggal tunggu apakah dia akan membongkar kasus itu atau malah dia terdiam. Ya, karena memang KPK tidak peduli dengan ancaman itu, Hasto tetap ditahan. Sekalipun penasihat hukumnya, kuasa hukum dari Hasto itu meminta untuk tidak dilakukan penahanan karena masih ada proses hukum pra-peradilan yang kedua yang sedang mereka ajukan. Tetapi KPK mengatakan bahwa penahanan terhadap Hasto tidak ada hubungannya dengan proses hukum yang dilakukan oleh pengacaranya Hasto, ya. Jadi penahanan berbeda dengan pra-peradilan itu. Penahanan ya penahanan, ya. Kita tinggal menunggu apa yang akan dilakukan oleh Hasto CS. Apakah memang benar dia akan membongkar semua kejahatan para pejabat? Cuman satu pertanyaan, jika dia membongkar kasus atau kejahatan para pejabat, kalau itu ada, berarti selama ini dia telah melindungi mereka. Dia telah melindungi mereka atas kejahatan mereka. Bagaimana seandainya jika Hasto tidak ditahan atau tidak dijadikan tersangka, berarti para pejabat-pejabat nakal, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat itu tidak akan terbongkar, bukan? Ya, berarti di sini dibuktikan. Disinilah kita buktikan apakah benar dia akan membongkar atau malah dia hanya gertak sambal doang, mengancam supaya dia tidak ditahan. Ya, karena memang logikanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia membongkar berarti selama ini dia melindungi. Dia mengetahui tindak kejahatan, tetapi dia tidak mau melaporkan, dia diamkan. Itu kan kalau menurut logika saya itu adalah tindakan kejahatan, ya. Seperti kita menyembunyikan pencuri ketika kita mengetahui ada pencurian, tetapi kita berdiam, ya. Sementara udah ada orang kesusahan karena kecurian atau kemalingan, kita tahu pencurinya, tapi kita tidak mau melaporkan. Ya, berarti kita adalah bagian daripada pencuri itu, melindungi kejahatan itu. Iya kan? Karena apa? Orang yang bersaksi palsu di pengadilan aja ada hukumnya, ya. Orang yang bersaksi di pengadilan, bersaksi salah, kesaksian palsu ada hukumnya. Artinya kesaksian palsu itu dia berusaha untuk, ya, melindungi si terdakwa atau si tersangka. Nah, kalau dalam hal ini Hasto membongkar semua kejahatan, kalaupun itu ada pada dia berkas-berkasnya, bukti-buktinya, berarti selama itu juga dia telah melindungi mereka sebagai alat negosiasi bagi dia apabila suatu saat dia ditersangkakan. Berarti dia sudah was-was. Bahwa kasus Harun Masiku ini akan dibongkar kemudian, ya kan? Sehingga dia melakukan sesuatu yang bisa nanti dibarter atas kasus dia itu. Nah, inilah yang menjadi pengancaman yang dia lakukan itu. Ya, nah, mudah-mudahan, ya, kalau dari para politisi yang lain mengatakan kalau dia punya, silakan dibongkar dan itulah malah lebih baik,
ya kan? Jadi marilah kita tunggu apakah memang setelah Hasto jadi tersangka dan ditahan oleh KPK, apakah dia mau melakukan seperti yang dia ancam, membongkar kejahatan-kejahatan para pejabat. Dalam tanda petik, kalau itu ada. Dan kalau memang benar ada dan dia bongkar, ini juga bumerang bagi dia bahwa selama ini dia telah melindungi para pejabat-pejabat korup atau pejabat-pejabat nakal, pejabat-pejabat yang melakukan kejahatan, melindungi kejahatan, melindungi pelaku kejahatan, sama artinya dia adalah juga seorang penjahat. Singkat cerita, dengan tertangkapnya Hasto, saya yakin banyak yang memberikan aplaus untuk KPK. Dan banyak yang mendukung KPK. Bukan mendukung atas dasar balas dendam atau mendukung atas dasar kebencian terhadap Hasto dan partainya, bukan. Tetapi mendukung agar kebenaran bisa dibongkar. Karena KPK sebelumnya ketuanya bermasalah. Jadi tidak bisa diharapkan. Sekarang ketua KPK yang baru, mari kita dukung untuk menjalankan hukum yang sebenar-benarnya. Tidak peduli apakah KPK itu yang katanya dibentuk oleh Presiden kelima, Ketua Umum PDIP. Tetapi KPK bukan berkiblat ke PDIP. Kiblatnya KPK adalah hukum dan negara ini. Jadi jika orang dari partainya bersalah, ya ditangkap. Orang dari partainya bersalah, ya ditahan, ya diproses hukum. Dan itulah yang harus dibuktikan oleh KPK untuk menunjukkan bahwa KPK itu adalah pelaksana hukum atau penegak hukum yang sebenar-benarnya, tidak atas pesanan oleh siapapun, tetapi atas pesanan hukum itu sendiri.